Ketika saya mengusik ujung selingki dengan menggerakkannya secara cepat ke kiri dan ke kanan, ujung selingki yang saya pegang bergerak bolak-balik ke kiri dan ke kanan. Adapun yang merambat pada selingki ini adalah energi dari usikan saya, bukan materi selingki itu. Adapun gelombang yang terbentuk adalah gelombang transversal. Dalam gelombang ini, arah getar selingki ke kiri dan ke kanan tegak lurus terhadap arah rambat gelombang, yaitu gelombang yang bergerak maju sepanjang selingki. Ketika saya mengusik ujung selingki dengan menggerakkannya secara cepat ke depan dan ke belakang, atau mendorong dan menarik, saya mengamati jenis gelombang yang berbeda. Gelombang tersebut adalah gelombang longitudinal. Pada gelombang longitudinal, saya melihat adanya rapatan, yaitu bagian di mana lilitan selingki saling mendekat dan renggangan, yaitu bagian di mana lilitan selingki saling berjauhan, dan kedua bagian tersebut merambat sepanjang selingki. Selanjutnya, saya melakukan percobaan namun menggunakan karet gelang di tengah selingki. Saya mengamati bahwa karet gelang tersebut tidak ikut berpindah tempat. Karet gelang hanya bergerak naik turun atau bolak-balik di posisinya sesuai dengan arah getaran saat gelombang melewatinya. Hal ini semakin menegaskan bahwa yang merambat adalah energi, bukan partikel medium seperti selingki atau karet gelang. Energi tersebut merambat melalui pegas dan berasal dari usikan atau gaya yang saya berikan pada ujung selingki. Pada percobaan selanjutnya, yaitu percobaan gelombang transversal yang masih menggunakan karet gelang di tengah selingki. Saya mengamati bahwa karet gelang tersebut tidak ikut berpindah bersama gelombang, melainkan karet gelang hanya bergerak naik turun atau bolak-balik tempatnya sesuai dengan arah getaran saat gelombang melewatinya. Hal ini semakin menegaskan bahwa yang merambat adalah energi, bukan partikel medium seperti selingki atau karet gelang. Energi merambat melalui pegas dan berasal dari usikan atau gaya yang saya berikan pada ujung selingki. Pada percobaan selanjutnya, yaitu gelombang transversal, saya menggunakan kabel listrik sebagai pengganti selingki, di mana hasil pengamatan menunjukkan bahwa bentuk gelombangnya mirip dengan saat menggunakan selingki. Namun terdapat beberapa perbedaan, misalnya kabel listrik memiliki massa jenis dan elastisitas yang berbeda dari selingki. Perbedaan sifat ini menyebabkan kecepatan rambat gelombang pada kabel listrik dapat menjadi lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan pada selingki. Pada percobaan gelombang longitudinal menggunakan kabel listrik, di mana pengamatan terhadap gelombang sangat sulit dilakukan. Hal ini disebabkan karena kabel listrik memiliki kekakuan yang tinggi, sehingga materialnya lebih kaku dan cenderung menahan perubahan bentuk dengan lebih kuat. Akibatnya, gelombang longitudinal sulit terbentuk dan sulit diamati secara jelas. Sama seperti pada selingki, ketika saya melakukan pengamatan gelombang transversal menggunakan kabel listrik yang diikat dengan karet gelang akan bergetar naik turun atau ke samping tergantung arah usikan saya di posisi awalnya. Karet gelang tidak akan ikut berpindah merambat sepanjang kabel listrik, yang hanya bergerak bolak-balik secara tegak lurus terhadap arah gerak gelombang. Ini menunjukkan bahwa yang merambat adalah energi, bukan materi kabel listrik atau karet gelang itu sendiri. Pada percobaan terakhir, sama seperti sebelumnya saat melakukan pengamatan gelombang longitudinal, kabel listrik tidak ideal untuk menunjukkan gelombang tersebut. Nah, berbeda dengan selingki yang dipakai sebelumnya, ini dikarenakan karena kekakuan yang dimiliki kabel listrik.